Tapi seiring dengan tambahnya usia dunia juga tidak berubah. Lalu aku bercita-cita ingin memperbaiki negeriku, tapi negeriku juga tidak berubah. Lalu ku kerucutkan cita-citaku hanya ingin merubah keluarga. Umurku bertambah dan keluarga tidak juga berubah. Lalu aku putuskan, aku merenung di hari tua, seandainya yang merubah diriku sendiri lebih dahulu, maka sudah pasti aku bisa merubah keluargaku, merubah bangsaku, dan siapa tahu aku bisa merubah dunia. Kalau kita bicara di masa perang, memang mengerikan. Bisa kita bayangkan, nyawa dibuat taruhan mirip lotre. Takdir kematian terlalu dekat. Risiko dalam kancah perang sangat menakutkan. Ada 3 pilihan tanpa bisa ditawar-tawar serupiah pun. Pokoknya harga mati. Pertama, membunuh. Kedua, terbunuh. Dan ketiga, selamat dalam keadaan sehat atau cacat. Memang, biar kita tidak lagi hidup di zaman perang, tapi kondisi pada saat ini, perang yang tengah kita hadapi bukan saja penyamun para lalat negara, seakan tidak pernah mau diajak membangun negara secara gotong royong, menghidupkan spirit kebersamaan, menyatu langkah untuk meraih hakikat kemakmuran secara universal buat nusa dan bangsa. Dan lagi pula, bukankah kita pada saat ini sedang menghadapi perang yang besar? Dulu memang musuhnya kaum penjajah asing. Sekarang apa bedanya? Musuh pun virus dari negara asing. Seluruh dunia dibuat kewalahan, sulit dilawan, mirip siluman, ada dan tiada, tak kenal belas kasihan, dan sangat mematikan. Dalam menghadapi perang tentu ada pasukan yang dipimpin seorang komandan. Kita sebut saja sang jenderal. Kita ambil contoh sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman, sang pemimpin pasukan bergerilya melawan penjajah. Tapi di sini kita akan berbicara selain Jenderal Sudirman. Ada seorang jenderal yang terlahir saat negara masih dalam kondisi perang, sekalipun saat ini sudah tidak lagi berdiri di depan pasukan militer, tidak lagi memegang tongkat komando disebabkan purnawirawan, tapi tidak berarti sang jenderal berhenti dalam segalanya. Tidak harus bertempur di percaturan politik, tidak harus membawa luka yang pernah menggores batinnya. Bagai Panglima Mahapati Gajah Mada dari wilayah timur tanah Jawa, sang jenderal tetaplah gagah bergerak ke depan, terus berjuang, tak pernah mau menyerah pada usia yang terbilang sudah sangat senja. Semangat patriotiknya tetap membara, selalu membakar di dadanya. Darah revolusi tak pernah padam, terus membawanya tetap hidup, menjadi hidup dan semakin hidup untuk ke depan. Satu fakta yang tidak bisa
dipungkiri dari pengakuan seorang tokoh kebangsaan Kalimantan Timur, yaitu Bapak Haji Muhammad Yosutomo, dengan perasaan mendalam memberikan pernyataan bahwa sang jenderal tersebut adalah guru besarnya dalam ngalap ilmu, telah menempa kematangan mental spiritual, berwisata batin ke 9 makam Wali Songo demi menghayati perjuangan para wali Allah yang membawa cahaya terang bagi bangsa di masa Nusantara tempo itu. Untuk mencapai tingkat kehormatan bersandang jenderal tidaklah dengan segala kemudahan. Dalam sejarah perintisan yang panjang telah dimulai semenjak zaman jajahan, ketika pertahanan Belanda ambyar oleh pasukan Jibaku Jepang, tanpa kompromi, tanpa basa-basi mengambil alih kekuasaan dalam kelanjutan jajahan yang dikenal si Raja Tega main babat. Saat itu pula seorang bumi putra mengawali karir kemiliteran lewat pendidikan perwira sukarela pembela tanah air yang lebih dikenal dengan sebutan PETA. Dan sewaktu di akhir pendudukan Jepang sebagai Sodanjo, selevel perwira pertama pada tanggal 1 Juni 1945. Waktu itu sang perwira usianya masih muda, baru menginjak usia 17 tahun, pokoknya masih ganteng-gantengnya. Ketika Republik sudah masuk alam merdeka, saya kurang paham yang dimaksud merdeka, apakah cukup fisiknya atau mentalnya pun sudah merdeka? Hanya penonton yang bisa menjawab. Nah, di masa kemerdekaan, karir beliau yang saya sebut sang jenderal terus naik dan naik ke puncak gunung. Dan beliau pun pernah menjabat sebagai komandan Puspasus yang kini lebih dikenal dengan sebutan Kopassus pada periode tahun 1967 sampai 1970. Beliau lahir pada tanggal 9 Mei dan usia beliau sekarang, kalau mau tahu, 92 tahun. Yang istimewanya lagi, sampai sekarang beliau sang jenderal masih ada dan tetap sehat, segar bugar. Dari tadi saya lupa menyebutkan namanya. Pura-pura lupa atau sengaja bikin para penonton penasaran? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Bismillah. Mudah-mudahan tidak lupa lagi saya menyebutkan nama beliau yang tadi sering saya panggil sang jenderal. Nah, beliau bernama Bapak Jenderal TNI Angkatan Darat Purnawirawan Wijaya Suyono. Kita menciptakan perkebunan. Sejak saya pensiun dari TNI, saya tidak ke bidang politik. Saya sudah ID Pex di
pikiran saya tetap bahwa dari dulu yang menang jadi raja, yang kalah jadi bajingan. Di zaman sekarang juga yang menang jadi pemimpin, nanti masuk bui bisa berapa ribu. Saya lebih baik berguna di bidang berguna. Saya merintis itu dengan almarhum teman saya Pak Sukodo dan juga Dr. Aswin pada tahun 84. Saya belajar bagaimana land clearing. Saya bertanya kemana mandor kalau saya tidak mengerti, dan alhamdulillah sudah berkembang sejauh ini. Bumi dan kekayaan alam itu adalah milik bangsa, milik negara, yang kita harus memperlakukan secara posesif. Kita memiliki. Nyatanya dari 14 juta perkebunan, mungkin 8 juta ini dimiliki asing, karena kita sudah amandemen 4 kali Undang-Undang Dasar, dan pulangnya kembali untuk menjadi milik nasional itu tidak mungkin, karena jadi kebenaran keadilan adalah milik yang kuat, dan kebenaran juga miliknya orang kuat, jangan lemah. Keadilan dan kebenaran tidak ada untuk orang. Beliau kelahiran di Tulung Agung, Jawa Timur, 9 Mei 1928. Umurnya sekarang masuk 92 tahun. Purnawirawan berpangkat Bintang 4, mantan Komandan Puspasus, sekarang lebih dikenal sebagai pasukan elit, yaitu Kopassus, Komandan ke-6 periode 1967-1970. Karir kemiliteran Jenderal Wijaya Suyono ketika PETA dibubarkan pada tanggal 19 Agustus 1945. Beliau pun bergabung dengan seorang senior, Bapak Suharjo, mantan Cudancu, lalu membangun Badan Keamanan Rakyat atau BKR di kota Surabaya di bekas gedung Huger Burger School atau HBS. Jalan itu bernama Jalan Wijaya Kusuma dan merupakan cikal bakal dari Resimen 1 Divisi 6 di kemudian hari. Pada akhir tahun 1946, dengan selesainya penarikan tentara Inggris keluar wilayah Indonesia, perang untuk mempertahankan kemerdekaan melawan agresi Belanda masih berbentuk linear frontal. Selain itu, kekuatan bersenjata dari Laskar Kejuangan Bersenjata, Kekuatan Tentara Republik Indonesia di Jawa Timur terdiri atas 3 divisi, yaitu Divisi 5 Ronggolawe, Divisi 6 Naro Tama, dan Divisi 7 Untung Suropati. Front dari Divisi 6 Narotama yang menghadapi kekuatan utama tentara Belanda di wilayah Surabaya merupakan garis melingkar dari timur Gresik ke sebelah utara Krian yang selanjutnya berakhir di Porong. Divisi ini terdiri atas 3 resimen dari Resimen 1 yang mana memang didirikan sejak awal di kota Surabaya mendapatkan porsi terbesar dari tugas pertahanan. Keadaan ini berlangsung, namanya adalah Tentara Republik Indonesia yang kemudian diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia yang dimulai sejak tanggal 3 Juni 1947. Nah, jadi ya itulah seorang pemimpin besar, seorang jenderal, dan dia meskipun sudah purnawirawan tapi tetap dia menjaga
bagaimana dia bersikap, bagaimana dia tetap mempunyai sebuah cita-cita yang besar untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia dengan caranya tidak harus dengan masuk di arena percaturan politik. Nah, itulah sekilas tentang seorang jenderal yang hebat, yang masih punya semangat tempur di dalam berjuang untuk memajukan negaranya dengan sikap kebangsaan yang begitu tinggi setinggi gunung. Jenderal TNI Angkatan Darat Purnawirawan Wijoyo Suyono. Mudah-mudahan Indonesia akan lahir jenderal-jenderal yang hebat, yang luar biasa, pemimpin-pemimpin tangguh, pemimpin-pemimpin yang tidak lagi berpikir tentang dirinya, tapi berpikir tentang kemajuan negara secara utuh. Untuk membangun negara ini akan lebih maju ke depan, untuk memakmurkan secara universal, membangun persatuan dan kesatuan, membangun kehormatan NKRI menjadi cahaya di seluruh dunia. Sekian, itulah sekilas sebuah sejarah cerita seorang jenderal yang usianya sudah 92 tahun tapi tetap segar bugar, tetap punya semangat baja di dalam jiwanya. Oke, salam hormat pada Bapak Jenderal TNI Angkatan Darat Purnawirawan Wijoyo Suyono. Salam laksanakan. Cita-cita, disiplin, harapan. Kami mengabdi